Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Evi Oktaviana Stianingrum dengan NIM 2017406021. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang konsep pemberian makanan untuk anak usia dini. Ya, di sini saya pertama-tama akan menjelaskan tentang prinsip yang harus diperhatikan dalam penyusunan menu makanan. Itu yang pertama, sasaran. Nah, jadi siapa sih yang nantinya itu akan makan makanan tersebut gitu? Apakah balita, kemudian anak sekolah, atau mungkin remaja, orang dewasa, bahkan lansia. Nah, kemudian yang kedua itu nilai gizi. Jadi pemilihan bahan makanan ini tuh diutamakan yang memiliki nilai gizinya itu seimbang. Kemudian yang ketiga itu variasi masakan dan juga keserasian warna. Nah, jadi kita itu mengumpulkan berbagai jenis makanan, baik itu sayur mayur, kemudian lauk pauk, atau mungkin buah-buahan. Nah, sehingga nanti makanan yang kita makan pun atau yang dimakan anak pun akan bervariasi gitu. Kemudian yang keempat itu komposisi, kemudian konsistensi makanan. Nah, kita itu harus ingat bahwa komposisinya untuk anak itu berbeda dengan untuk lansia atau mungkin orang dewasa gitu. Nah, untuk anak di atas 1 tahun itu konsistensinya sudah sama dengan orang dewasa. Jadi walaupun mereka itu ompong atau mungkin gupis, tapi konsistensi makanannya itu sama dengan orang dewasa karena pencernaan mereka atau pencernaan anak di atas 1 tahun itu sudah sempurna. Nah, kemudian yang kelima itu ketersediaan bahan makanan. Nah, jadi kita itu diusahakan jangan menyusun bahan makanan yang bahannya itu langka atau sulit kita dapatkan di lingkungan kita gitu. Kemudian yang kelima itu harga. Nah, jadi antara budget yang kita miliki dengan bahan makanan yang nantinya akan kita berikan kepada anak itu kalau bisa itu harus sesuai atau seimbang atau jangan lebih dari budget yang kita punya begitu. Lalu yang selanjutnya itu syarat makanan untuk anak prasekolah. Nah, yang pertama itu harus memenuhi kebutuhan energi dan juga semua zat gizi sesuai dengan umurnya. Kemudian yang kedua itu susunan hidangan itu disesuaikan dengan menu gizi atau pola menu gizi yang seimbang dengan memperhatikan bahan makanan yang tersedia. Kemudian yang ketiga itu bentuk dan juga porsi makanan itu harus sesuai dengan daya terima anak. Itu. Kemudian yang keempat, memperhatikan kebersihan perorangan dan juga lingkungan. Nah, selanjutnya itu ada tips memberi makan pada anak prasekolah. Itu apa aja? Yang pertama itu tetap memberikan susu pada anak. Kenapa kita harus tetap memberikan susu kepada anak? Karena anak-anak itu masih perlu minum susu untuk kesehariannya. Nah, yang penting itu tidak melebihi 650 ml per hari. Nah, kemudian yang kedua itu menciptakan makanan yang diinginkan. Jadi kita itu bisa melibatkan anak dalam memilih makanan, kemudian merencanakan menu makanan yang akan dimakan oleh anak kita gitu. Kemudian yang ketiga itu menyiapkan makanan yang menarik. Nah, maksudnya kita itu bisa memotong wortel dalam bentuk bunga, kemudian pada saat membentuk nasi itu bisa menggunakan bentuk bintang atau mungkin cetakan-cetakan yang lucu biar anak itu lebih mau makan makanan itu gitu. Kemudian yang keempat itu menghindari anak makan yang berlebihan. Nah, jadi kegemukan atau obesitas pada anak itu merupakan masalah gizi di kehidupan anak selanjutnya atau di kemudian hari gitu. Jadi untuk mencegah anak kegemukan, kita sebagai orang tua itu bisa membentuk kebiasaan makan makanan yang baik ketika masih dini gitu. Jadi bisa dengan menghindari kita itu menggunakan makanan sebagai bentuk hadiah atau bujukan gitu. Biasanya kan anak kalau misalkan nggak mau begini kita bujuk dengan makanan. Nah, itu tuh sebenarnya kurang benar gitu menurut saya gitu.
Kemudian yang kelima itu memberikan makanan selingan atau snack yang sesuai. Nah, jadi makanan-makanan kecil atau selingan itu sama pentingnya dengan makanan pokok. Jadi anak itu selain makan makanan pokok itu bisa juga kita selingi dengan snack atau makanan ringan yang sehat gitu, sesuai dengan porsinya juga. Nah, misalnya ada buah-buahan segar, kemudian yogurt, kemudian pisang rebus, ubi rebus, singkong rebus, atau yang lainnya gitu. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat menyaksikan.